Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Ketua PWJI Paguyuban Warga Jogja Istimewa yang memberikan pemahaman hukum kepala desa seprovinsi DIY. Mengapa? Keistimewaan Yogyakarta adalah pernah membiayai pendirian negara ini dari tahun 1945 sampai 1955. Itu pemilu pertama. Kenapa? Karena NKRI berdiri belum punya APBN, ditanggung oleh Kesultanan Mataram Islam Ngayogyakarta Hadiningrat, sehingga pendirian negara ini didirikan oleh rakyat. Rakyatlah pemilik negara ini, maka disebut berdaulat. Ayo perang usir penjajah, itu disebut kedaulatan rakyat. Ketika deklar proklamasi merdeka menjadi kedaulatan negara. Nah, jadi anak-anak milenium semua se-Indonesia yang saya cintai, contoh apa yang terjadi fenomena sekarang, yaitu ijazah palsu. Saya kenalkan Mbah Sri Samin. Saya lahir di Blora, yaitu leluhur saya juga pahlawan yang mengusir penjajah, Samin Suro Sentiko. Semua jenderal tahu bahwa Samin mengalahkan Belanda tanpa perang, tapi Belanda penjajah itu diajak jujur, Belanda kalah. Nah, sekarang fenomena sejak merdeka sampai sekarang terjadi. Saya bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun gerakan Indonesia Jujur. Nah, sekarang terjadi ada ketidakjujuran, bahkan cara pengadilan terjadi abuse of power, justitia in absentia. Ini, aduh, saya warga Jogja yang katanya Jokowi kuliah di Fakultas Kehutanan UGM. Dosen namanya Pak Kasmujo diakui sebagai dosen pembimbing skripsi. Lalu Bambang Tri mencari saya. Saya tanya, kamu wong Blora, aku wong Blora. Ojo ngisin-ngisini wong Blora. Sebab leluhur kita podo-podo wong Blora ngalahke Londo tanpa perang, yaitu jujur. Nah, kemudian kalau kamu punya bukti-bukti asli, lanjutkan untuk kejujuran. Namun ketika kamu nggak punya bukti, mundur, memalukan saya sebagai sesepuh Yogyakarta. Nah, intinya bahwa Pak Kasmujo akhirnya dimintai surat pernyataan oleh Bambang Tri. Pak Kasmujo ternyata tanda tangan menyatakan diri bahwa tidak pernah menjadi dosen pembimbing skripsi Jokowi. Terbukti. Jokowi jasa palsu. Ya, Pak Kasmujo. Pak Kasmujo itu masih hidup, beliau masih hidup. Dosen UGM ya? Dosen UGM Fakultas Kehutanan. Lalu ada lagi. Ini bisa jadi saksi. Saya nguber ke SMA 6 Yogyakarta, asal sekolah Hari Mulyono. Notabene Hari Mulyono adalah suami Idayati. Loh, dari mana taunya? Surat nikah Idayati ketemu. Nah, memang benar Hari Mulyono adalah suami Idayati. Ini sandiwara apa lagi? Nah, kemarin jadi yang di ijazah itu fotonya siapa? Hari Mulyono? Iya, di ijazah itu fotonya Hari Mulyono. Ijazah yang UGM. Enggak. Jokowi mengaku dari SMA 6 Solo. Solo yang betul, bukan Solo, tapi Solo. Nama desa kecil Solo. Tempat berdirinya Kasunanan Mataram Islam Surakarta Hadiningrat. Areanya Jogja.
Solo, Surakarta. Ya. Jadi sahabat saya Tapi juga kan sebentar, Hari Mulyono kan dari SMA 6 Jogja, Nah. bukan Solo. Ya. Coba jangan lompat-lompat jelasinnya. Oke. Jadi gini, sahabat saya di SMA 6 Yogyakarta itu tanya, mana ada di sini siswa namanya Joko Widodo? Semua tanya. Bahkan tadi yang tua itu SMA 6 Yogyakarta. Siapa ke sini tadi? Ada yang tadi ya. Ada. Sekarang nunggu di parkiran. Dia menyatakan nggak punya adik kelas yang namanya Joko Widodo. Tolong dipanggil itu. Ya. Kalau bisa. Jadi itu. Dan beliau kemarin sudah saya bicara dengan Profesor Dr. Egy Sujana SHMSI. Bisa jadi saksi. Beliau siap menjadi saksi. Nah, jadi semua akan terungkap. Hari ini kita didoakan orang se-Indonesia, saudara se-Indonesia tentang gerakan Indonesia jujur. Ya. Maka dalam hal ini jangan sampai kita mati dalam keadaan bohong, Ya, betul. tapi kita mati dalam keadaan jujur. Kebenaran Tuhan. Tuhan itu benar. Hantu itu salah. Kebenaran Tuhan bukan pembenaran hantu. Tuhan itu benar, hantu itu salah. Tuhan itu baik, hantu itu buruk. Tuhan itu jujur, hantu itu bohong. Jadi Jokowi. Nah, jadi ini saya belum berani menyatakan Jokowi hantu. Saya nggak menyatakan. Belum menyatakan. Namun apa yang diutarakan para senior pakar hukum tata negara HTN, pakar hukum konstitusi negara HKN, dan HAN hukum administrasi negara, bahwa Jokowi ini banyak melakukan PMH, pelanggar perbuatan melawan hukum. Nah, untuk itu saya sebagai warga Yogyakarta, dulu Bung Karno digaji oleh Kesultanan, menteri, seluruh kabinetnya, kepala lembaga tinggi negara, termasuk pengadilan, Mahkamah Agung, semua digaji oleh Kesultanan Jogja. Kemudian Bung Karno memberikan surat keistimewaan nomor 1 Tapres nomor 1 tahun 1945 tentang keistimewaan Yogyakarta dan keistimewaan hak Swapraja Surakarta Hadiningrat, karena Benteng Baluwarti Yogyakarta Hadiningrat Kesultanan dengan Surakarta itu bersaudara, disebut Hadiningrat. Maka keistimewaan itu ada di dua Benteng Baluwarti. Namun kala itu ada namanya Barisan Banteng tahun 1945 dipimpin oleh Sudiro, membunuh kerabat keraton Surakarta, menculik dan membunuh 9 orang. Saya punya arsip itu. Nah, sehingga dalam hal ini kala itu Bung Karno kemudian membekukan, bukan mencabut keistimewaan Solo. Nah, untuk itu sekali lagi kesimpulan, saya sebagai warga Yogyakarta malu terhadap hal-hal sampai mencuat ini. Eksekutif nomor 1 Presiden, saya malu. Mbah Sri Samin akan bersaksi di akhirat. Amin. Dan bersaksi di dunia. Pengadilan. Amin. Bersaksi di pengadilan. Siap. Lalu sebaiknya sebelum terjadi sidang yang akan datang, segera membuat pernyataan mengundurkan diri dan pulang ke Solo. Kami malu, warga Yogyakarta, ada sahabat saya juga dari Solo, malu datang ke Jakarta tapi membawa ijazah yang tidak jelas.
Sekian dari saya, sudilah kiranya memaafkan atas gobloknya saya. Saya goblok karena saya dari wong samin. Karena yang punya hak pinter hanya Allah. Allahu Akbar. Jadi kalau sudah Allahu Akbar, kita semua ini kecil. Presiden itu kecil. Negara ini kecil. Jokowi kecil. Yang termasuk Jokowi ini kecil. Amin. Yang besar adalah Allah. Amin. Demikian, Allahumma amin. Allahu Akbar.